Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai chapter 21 tentang liability and liquidity management. Jadi kelompok 5 ini terdiri dari Revi Arti Susandi, ada saya sendiri Silka Gurba, ada Retno Duding Tias, ada Nishan yang Pratama, dan Maila Sofa Ayuning Tias. Next. Jadi pada chapter ini yang pertama kita akan membahas tentang produk and geographic expansion. Jadi sistem keuangan di Amerika Serikat secara tradisional telah terstruktur di sepanjang lini produk separatis atau tersegmentasi. Hambatan dan batasan regulasi seringkali menghambat kemampuan lembaga keuangan yang beroperasi di satu area industri jasa keuangan untuk memperluas rangkaian produk ke area lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang beroperasi di Jerman, Swiss, dan Inggris, di mana struktur lembaga keuangan yang lebih universal memungkinkan organisasi jasa keuangan individu untuk menawarkan produk perbankan, asuransi, sekuritas, dan produk jasa keuangan lainnya yang jauh lebih luas. Sama seperti ekspansi produk secara tradisional dibatasi untuk bank-bank di Amerika Serikat, demikian juga ekspansi geografis. Jadi ekspansi geografis dapat memiliki sejumlah dimensi secara khusus. Mereka dapat berupa domestik di dalam negara bagian atau wilayah atau internasional dengan partisipasi di pasar luar negeri. Jadi banyak lembaga keuangan dapat melakukan diversifikasi di dalam negeri, tetapi hanya yang terbesar yang dapat bercita-cita untuk melakukan diversifikasi di luar batas nasional. Perluasan juga dapat dilakukan melalui pembukaan kantor atau cabang baru untuk baru atau dengan mengakuisisi lembaga keuangan lain. Penggabungan antara Citicorp dan Travelers untuk menciptakan Citigroup, bank universal terbesar ketiga atau konglomerat keuangan di dunia, merupakan tanda bahwa pentingnya hambatan peraturan di Amerika Serikat sedang surut. Selain itu, pengesahan Regional Interstate Banking and Branching Efficiency Act of pada tahun 1994 dan Financial Service Modernization Act of di tahun 1999 telah mempercepat pengurangan hambatan di antara perusahaan jasa keuangan. Memang saat konsolidasi di Amerika Serikat dan industri jasa keuangan global berlangsung, kita mungkin akan melihat percepatan dalam kecepatan perusahaan jasa keuangan multiproduk yang sangat besar, berorientasi global yang akan beroperasi dengan serangkaian risiko dan strategi manajemen baru untuk menanganinya. Dan risiko ini menunjukkan perusahaan jasa keuangan terbesar di dunia per Agustus 2015. Next. Jadi bab ini pertama membahas tentang diversifikasi produk. Kami juga menganalisis masalah dan risiko yang dapat muncul dan telah muncul secara historis untuk lembaga keuangan di Amerika Serikat. Terbatas pada sektor jasa keuangan atau waralaba terbatas, serta potensi manfaat dari perluasan produk yang lebih besar dari jenis Citigroup. Undang-undang dan peraturan yang telah membatasi ekspansi produk untuk bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas di Amerika Serikat dan di tempat lain, serta verifikasi terbaru dari banyak undang-undang dan peraturan ini. Hambatan perluasan produk antara sektor keuangan dan sektor real atau komersial ekonomi dan keuntungan kerugian dari mengizinkan lembaga keuangan Amerika Serikat untuk mengadopsi waralaba yang lebih universal, seperti yang menjadi tren saat ini. Kedua, kami juga memeriksa potensi manfaat dan biaya untuk strategi manajemen risiko yang dipertimbangkan oleh manajer lembaga keuangan dari ekspansi geografis domestik dan internasional, terutama melalui merger dan akuisisi. Secara khusus, kami memeriksa potensi keuntungan dan kerugian risiko pengembalian dari ekspansi tersebut.
Kami juga menyajikan beberapa bukti tentang sinergi biaya dan pendapatan serta faktor pasar dan spesifik perusahaan lainnya yang mempengaruhi ekspansi geografis. Di sisi aset neraca, kredit komersial dan industri, bank menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pertumbuhan dinamis pasar surat berharga sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka pendek untuk perusahaan besar dan menengah. Misalnya pada bulan Januari 1988, kredit K dan I yang beredar adalah sebesar 565 miliar dolar versus 380 miliar dolar surat berharga. Pada Juni 2015, kredit K dan I menemukan 1,69 triliun dolar versus 1,6 triliun surat berharga komersial yang beredar. Selain itu, perusahaan pembiayaan yang relatif tidak mengatur bagian yang meningkat dari pasar kredit bisnis. Pada Juni 2015, rasio kredit usaha perusahaan pembiayaan terhadap kredit K dan I bank sekitar 25%. Next. Kemudian ada product diversification. Jadi secara historis banyak perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat menghadapi masalah pengembalian dan risiko karena kendala diversifikasi produk. Bisa dibilang pembatasan ekspansi produk paling mempengaruhi bank komersial, misalnya sejauh peraturan telah membatasi waralaba bank pada bidang tradisional seperti pengambilan simpanan dan pinjaman komersial. Bank semakin rentan dalam persaingan non-bank atau bank bayangan baik di sisi kewajiban maupun aset dari neraca mereka. Secara khusus pertumbuhan reksadana pasar uang yang menawarkan layanan deposito seperti rekening giro dengan likuiditas tinggi, stabilitas nilai, dan imbal hasil yang menarik terbukti menjadi persaingan yang sangat kuat untuk produk deposito dan rekening transaksi. Dari hampir tidak ada aset pada tahun 1975, MMF telah berkembang menjadi lebih dari 2,7 triliun dolar pada Juni 2015 dibandingkan dengan rekening deposito pasar uang sebesar 4,6 triliun dolar di bank komersial. Selain itu, hingga saat ini perbankan terancam oleh pertumbuhan anuitas yang ditawarkan oleh industri asuransi jiwa. Jadi anuitas adalah produk tabungan yang memiliki banyak fitur yang sama dengan Citibank pada tahun 2015. Anuitas tetap dan variabel yang diadakan di dana pensiun Amerika Serikat itu berjumlah 2 triliun dolar. Kemudian di sisi aset neraca, pinjaman komersial dan industri, bank menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pertumbuhan dinamis pasar surat berharga alternatif sumber pembiayaan jangka pendek untuk perusahaan besar dan menengah. Next. Kemudian pada bab ini juga kita membahas tentang segmentation in the US financial service industry. Jadi yang pertama itu ada commercial and investment banking activities. Di Amerika Serikat telah mengalami beberapa fase dalam mengatur hubungan antara industri perbankan komersial dan investasi. Jadi secara sederhana, perbankan komersial adalah kegiatan pengambilan simpanan dan pinjaman komersial. Perbankan investasi adalah kegiatan penjaminan, kemudian penerbitan dan pendistribusian surat berharga. Setelah kehancuran pasar saham di tahun 1929, Amerika Serikat memasuki resesi besar sekitar 10.000 bank bangkrut antara tahun 1930 dan 1933. Sebuah komisi penyelidikan didirikan di tahun 1932 mulai mencari penyebab keruntuhan. Jadi komisi menunjuk pada aktivitas sekuritas bank dan penyalahgunaan yang melekat dan konflik kepentingan yang muncul ketika aktivitas perbankan komersial dan investasi dicampur
sebagai penyebab utama. Temuan tersebut menghasilkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Perbankan 1933 atau Undang-Undang Glass-Steagall. Jadi Glass-Steagall Act berusaha untuk memaksakan pemisahan yang kaku antara perbankan komersial dan perbankan investasi. Secara khusus, undang-undang tersebut membatasi kemampuan bank dan perusahaan sekuritas untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan masing-masing, dan juga membatasi kemampuan bank dan perusahaan sekuritas untuk terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan tersebut melalui afiliasi yang didirikan secara terpisah. Untuk sebagian besar di periode 1933 sampai dengan 1963, bank komersial dan bank investasi umumnya tampaknya bersedia untuk mematuhi surat dan semangat dari Undang-Undang Glass-Steagall. Namun antara tahun 1963 dan 1987, bank menantang pembatasan peminjaman obligasi pendapatan kota, penjamin surat berharga, pialang diskon, pengelolaan dan pemberian nasihat reksadana terbuka dan tertutup, penjaminan sekuritas berbasis hipotek, dan penjualan anuitas. Dalam kebanyakan kasus, pengadilan akhirnya mendukung kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu ada banking and insurance. Jadi jenis asuransi tertentu, misalnya asuransi jiwa kredit, asuransi hipotek, dan asuransi mobil, itu cenderung memiliki hubungan sinergis alami dengan produk pinjaman bank. Selain itu, kita harus membedakan antara bank yang menjual asuransi sebagai agen dengan menjual polis lembaga keuangan lain dengan biaya tertentu. Dan bank yang bertindak sebagai penjamin emisi dan menanggung risiko kerugian penjaminan secara langsung. Secara umum, risiko kegiatan keagenan asuransi memiliki potensi kerugian yang cukup rendah dibandingkan dengan penjaminan asuransi. Sebelum Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999, bank berada di bawah pembatasan yang sangat ketat ketika menjual dan menanggung hampir semua jenis asuransi. Misalnya bank-bank nasional dibatasi untuk menawarkan asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, atau pengangguran yang terkait dengan kredit. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai agen asuransi hanya di kota-kota kecil berpenduduk kurang dari 5.000 orang. Walaupun mereka dapat menjual asuransi dari kantor-kantor ini di mana saja di Amerika Serikat. Selanjutnya Bank Holding Company Act di tahun 1956 dan Garn Street German Depository Institution Act di tahun 1982 itu menempatkan pembatasan ketat pada perusahaan induk bank yang mendirikan afiliasi asuransi dan kapitalisasi secara terpisah dan pada perusahaan asuransi yang mengakuisisi bank. Sebagian besar negara bagian juga mengambil tindakan yang cukup membatasi terkait aktivitas asuransi bank yang dimiliki negara. Beberapa negara bagian, terutama Delaware, mengeluarkan undang-undang liberal untuk memungkinkan bank-bank yang disewa oleh negara bagian menanggung dan menengahi berbagai jenis properti korban dan asuransi jiwa. Hal ini mendorong perusahaan induk bank besar seperti Chase untuk memasuki Delaware dan mendirikan anak perusahaan perbankan negara bagian dengan afiliasi asuransi mereka sendiri. Dimulai pada awal 1980-an, beberapa perusahaan asuransi dan perusahaan komersial menemukan cara tidak langsung untuk terlibat dalam aktivitas perbankan. Hal itu melalui mekanisme organisasi pembentukan anak perusahaan bukan bank. Kemudian Undang-Undang Perusahaan Induk Bank di tahun 1956 secara hukum mendefinisikan bank sebagai organisasi yang menerima giro dan memberikan pinjaman komersial dan industri dan sangat membatasi kemampuan perusahaan asuransi atau perusahaan komersial untuk mengakuisisi bank semacam itu. Jadi perusahaan asuransi dapat mengatasi ketentuan yang membatasi ini dengan membeli bank dengan layanan lengkap dan kemudian melepaskan giro atau pinjaman komersialnya. Ini mengubah bank menjadi bank non-bank. Pada tahun 1987, Kongres mengesahkan Undang-Undang Perbankan Kesetaraan Kompetitif atau CEBA, memblokir celah bank non-bank. Hal ini pada dasarnya mencegah pembentukan
bank bukan bank baru dengan mendefinisikan kembali bank sebagai lembaga yang menerima dan diterima untuk pertanggungan asuransi simpanan. Next. Kemudian ada commercial banking and commerce. Sementara kepemilikan ekuitas oleh Bank Nasional telah dibatasi, adalah fenomena yang lebih baru, secara khusus amandemen tahun 1970 pada Undang-Undang Perusahaan Induk Bank, di tahun 1956 mengharuskan perusahaan induk bank untuk melepaskan diri dari anak perusahaan yang tidak terkait dengan bank, selama periode 10 tahun setelah amandemen. Ketika Kongres meloloskan amandemen, perusahaan induk bank memiliki sekitar 3.500 anak perusahaan. Sektor komersial ini mulai dari utilitas publik hingga perusahaan transportasi dan manufaktur. Namun demikian, sebelum akhir tahun 1999, perusahaan induk bank dapat memegang hingga 4,9% saham berhak suara di perusahaan komersial manapun tanpa persetujuan, peraturan. FSMA tahun 1999 mengubah batasan kepemilikan yang dikenakan pada perusahaan induk jasa keuangan. Bank-bank komersial yang tergabung dalam perusahaan induk jasa keuangan sekarang dapat mengambil, kepentingan pengendali di perusahaan keuangan asalkan ada 2 syarat yang terpenuhi. Yang pertama itu investasi tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam undang-undang tersebut tidak diberikan batas waktu yang eksplisit dan hanya menyatakan bahwa investasi dapat, ditahan selama jangka waktu tertentu untuk memungkinkan penjualan atau pengelepasan atas, dasar yang wajar yang konsisten dengan kelayakan finansial. Kemudian yang kedua, bank tidak dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan korporasi tempat ia investasi. Namun demikian, saham atau ekuitas korporat masih terlihat tidak ada di sebagian besar neraca bank. Kemudian ada non-bank financial service firms and banking. Jadi dibandingkan dengan, hambatan yang memisahkan perbankan dan sekuritas, asuransi atau kegiatan sektor komersil, hambatan antara perusahaan jasa keuangan non-bank dan perbankan umumnya jauh lebih lemah. Memang seperti yang disebutkan sebelumnya, erosi hambatan produk antara bank komersial dan perusahaan jasa lembaga keuangan lainnya tidak semua satu arah. Perusahaan jasa keuangan non-bank semakin menawarkan layanan perbankan tradisional. Misalnya reksadana pasar uang menawarkan rekening giro, layanan simpanan, anuitas adalah produk keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang menawarkan banyak fitur, dan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pinjaman industri, memberikan pinjaman komersial, real estate, dan konsumen yang bersaing secara langsung dengan layanan yang sama yang ditawarkan oleh bank komersial. Lembaga keuangan yang ini menyediakan kredit, jatuh tempo, dan intermediasi likuiditas tanpa akses ketentuan likuiditas bank sentral atau asuransi simpanan. Jadi aktivitas mereka terjadi di luar jangkauan pemantauan dan regulasi negara bagian dan federal yang baru-baru ini ada. Kemudian aktivitas perusahaan jasa non-keuangan yang melakukan layanan perbankan telah disebut, shadow banking. Jadi di luar contoh yang disebutkan sebelumnya, peserta baru dalam sistem shadow banking termasuk kendaraan investasi terstruktur atau SEV, kendaraan tujuan khusus atau SPV, aset yang didukung kendaraan kertas, dana lindung nilai kredit, kemudian ada saluran kertas komersial yang didukung aset, perusahaan pembiayaan tujuan terbatas, dan dana lindung nilai kredit. Sebuah laporan baru-baru ini dari Dewan Stabilitas Keuangan Amerika Serikat atau FSB menetapkan aset bank bayangan di seluruh dunia pada 75 triliun dolar. Berdasarkan data FSB, total aset perantara keuangan non-bank ini berjumlah sekitar 120% dari PDB global dan sekitar 56% dari aset bank. Amerika Serikat memiliki exposure terbesar dari setiap negara pelapor, diikuti oleh Inggris. Kemudian terlepas dari pembatasan pemerintah, sistem perbankan bayangan Cina berada di urutan ketiga.
dan telah tumbuh sekitar 34% di setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sistem shadow banking, penabung menetapkan dana mereka dengan reksadana pasar uang dan reksadana sejenis, yang menginvestasikan dana ini dalam kewajiban bank bayangan. Peminjam mendapatkan pinjaman dan sewa dari bank bayangan seperti perusahaan pembiayaan, bukan dari bank seperti sistem perbankan tradisional. Sistem perbankan bayangan menengahi aliran dana antara penabung bersih dan peminjam bersih. Namun alih-alih bank bertindak sebagai perantara, perusahaan jasa keuangan bukan bank atau bank bayangan yang menjadi perantara. Selanjutnya, tidak seperti sistem perbankan tradisional, di mana intermediasi kredit lengkap dilakukan oleh satu bank, dan sistem shadow banking dilakukan melalui serangkaian langkah yang melibatkan banyak perusahaan jasa keuangan non-bank. Misalnya, dan seperti yang dibahas secara lebih rinci, proses peminjaman mungkin melibatkan yang pertama itu asal pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Yang kedua, pembelian dan penyimpanan pinjaman ini dilakukan oleh SIV tunggal dan ganda dan didanai melalui surat berharga yang didukung aset. Dan yang ketiga, pembelian ABCP oleh reksadana pasar uang. Dengan demikian, uh, sistem shadow banking menguraikan proses tradisional pinjaman yang didanai deposito terus hingga jatuh tempo yang dilakukan oleh bank menjadi proses pinjaman berbasis sekuritas yang lebih kompleks dan didanai oleh grosir yang melibatkan banyak bank bayangan yang tidak diatur oleh badan pengatur tertentu. Selanjutnya, non-bank financial service firms and commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan jasa keuangan non-bank dan perusahaan komersial menghadapi sedikit hambatan untuk masuk dan keluar dari berbagai bidang kegiatan jasa keuangan non-bank. Misalnya, seperti Travelers Group mengakuisisi Salomon Brothers pada tahun 1997, satu tahun setelah mengakuisisi Smith Barney. Berbagai akuisisi dan divestasi jasa keuangan non-bank besar lainnya telah terjadi. Banyak yang melibatkan perusahaan komersial seperti Sears, Roebuck, Xerox, dan Gulf and Western. Namun yang penting, pengesahan FSMA tahun 1999 menstandardisasi hubungan antara sektor jasa keuangan, yaitu perbankan komersial, asuransi, perbankan investasi, dan perdagangan. Secara khusus, perusahaan induk jasa keuangan sekarang didefinisikan sebagai memegang minimal 85% asetnya dalam aset keuangan, yaitu maksimum 15% di sektor komersial atau aset real. Setiap kegiatan non-keuangan yang melebihi jumlah maksimum akan dikecualikan setidaknya selama 10 tahun dengan memungkinkan tambahan perpanjangan 5 tahun. Namun demikian, pada akhirnya banyak perusahaan jasa keuangan yang mungkin harus menjual sebagian aset dan aktivitas sektor real mereka. Next. Selanjutnya, activity restriction in the United States versus other countries. Kami baru saja menjelaskan hambatan ekspansi produk dan konglomerasi keuangan di Amerika Serikat. Meskipun banyak penghalang telah terkikis, yang paling banyak jatuh pada bank-bank komersial negara ini. Bank Universal tidak hanya menawarkan layanan perbankan investasi, tetapi juga pinjaman komersial, pertukaran asing, dan layanan penitipan dan pengelolaan kas. Bank Universal
termasuk Citigroup, GP, Morgan Chase, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, dan pada tingkat lebih rendah, Bank of America. Namun dengan kemungkinan pengecualian Jepang, Bank-bank Amerika Serikat masih termasuk yang paling dibatasi dari semua negara industri utama dalam hal kisaran aktivitas produk non-bank yang diizinkan. Ini telah menciptakan tekanan berkelanjutan pada Kongres untuk menyelaraskan kekuatan aktivitas bank-bank Amerika Serikat dengan pesaing dan mitra global mereka seperti yang ada di UE dan Swiss. Namun laporan Liikanen atau Report of the Europe Commission High Level Expert Group Bank Structural Reform yang diterbitkan pada Oktober 2012 merekomendasikan bahwa bank-bank besar di Inggris harus memperketat operasi bank retail mereka menjadi anak perusahaan hukum yang terpisah dalam perlindungan kehati-hatian mereka sendiri. Agar cincin retail terdorong sebagian besar aktivitas perbankan investasi di luar bank penerima deposito pagar cincin Inggris. Next. Selanjutnya, issues involved in the diversification of products offerings. Apakah perdebatan menyangkut ekspansi bank yang ada atau diperluas ke dalam kegiatan sekuritas, asuransi, atau perdagangan, atau ekspansi perusahaan jasa keuangan non-bank ke perbankan atau perdagangan? Masalah serupa muncul. Dan seperti yang pertama, masalah keamanan dan kesehatan, kedua, ekonomi skala dan masalah ruang lingkup, ketiga, masalah benturan kepentingan, keempat, masalah asuransi simpanan, kelima, masalah pengawasan regulasi, dan terakhir, masalah persaingan. Dan bagian-bagian ini mengevaluasi isu-isu tersebut dengan fokus utama pada bank yang melakukan kegiatan sekuritas. Next. Untuk slide selanjutnya di sini ada anti competitive effect. Yang dimana organisasi perbankan terbesar diukur dengan modal atau aset berkali-kali lebih besar dari perusahaan sekuritasnya atau perusahaan asuransinya. Organisasi bank terbesar mungkin secara agresif bersaing untuk bisnis di jangka pendek, yang mencoba memaksa bank investasi tradisional gulung tikar. Dan jika berhasil, maka mereka akan mengambil quasi oligopoli position. Lalu konsentrasi pasar dapat meningkat dan dalam jangka panjang harga untuk layanan perbankan investasi akan naik daripada turun. Lalu di sebelahnya ada domestic geographic expansion. Contohnya di Amerika Serikat kemampuan LK untuk berekspansi dalam negeri secara historis telah dibatasi oleh regulasi. Sebagai perbandingan, tidak adanya peraturan khusus yang menghambat kemampuan perusahaan komersial seperti General Motor, IBM, dan Walmart untuk mendirikan kantor, pabrik atau toko baru atau de novo di mana dan di negara apapun. Perusahaan komersial juga tidak dilarang mengakuisisi firm as alone karena mereka bukan bank. Sementara perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi telah menghadapi relatif sedikit pembatasan dalam mengembangkan usahanya di dalam negeri, terutama bank. Sementara peraturan tersebut dapat menghambat ekspansi mereka dan juga menciptakan potensi peluang untuk meningkatkan pengembalian LK. Oleh karena itu akibatnya regulasi menghambat sekaligus menciptakan intensif untuk
terlibat dalam ekspansi geografis. Salah satu hasil dari tinjauan peraturan yang ekstensif tentang ekspansi geografis bank ini adalah bahwa jarang kita melihat pengambil alihan yang tidak bersahabat atau merger yang tidak bersahabat di perbankan. Faktor ekonomi yang mempengaruhi ekspansi dan akuisisi perusahaan komersial keputusan cenderung berdampak pada keputusan LK juga. Dua kelompok faktor utama adalah sinergi biaya dan pendapatan dan daya tarik spesifik perusahaan atau pasar, seperti keterampilan khusus dari karyawan perusahaan yang diakuisisi dan pasar perusahaan untuk diakuisisi. Dengan demikian daya tarik ekspansi geografis baik melalui akuisisi, percabangan atau pembukaan kantor baru bergantung pada serangkaian faktor yang luas meliputi regulation and the regulatory framework. Lalu yang kedua ada cost and revenue synergies. Lalu yang ketiga ada frame or market specific factor. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada regulatory factor affecting geographic expansion. Di sini yang pertama ada insurance companies. Perusahaan asuransi ini adalah perusahaan yang diatur oleh negara dengan mendirikan anak perusahaan di suatu negara bagian. Perusahaan asuransi biasanya memiliki kesempatan untuk menjual asuransi di mana saja di negara bagian itu dan sering memasarkan produk secara nasional dengan pemasaran internet, pemasaran jarak jauh, dan penjualan langsung. Untuk memberikan layanan keuangan secara efektif, seringkali perlu untuk membangun kehadiran fisik di pasar lokal. Guna melakukan ini, perusahaan asuransi mendirikan anak perusahaan dan kantor di negara bagian lain. Lalu yang kedua ada thrift. Antara tahun 1989 dan Oktober 2011, kemampuan untuk bercabang ada di bawah kuasa Office of the Thrift Supervision atau OTS sebagai bagian dari Undang-Undang FIRREA di tahun 1959. Secara historis, kebijakannya adalah bahwa barang bekas yang disewa federal tidak dapat cabang melintasi garis negara. Pada 1980-an, pelonggaran yang cukup besar dari pembatasan ini terjadi, baik Grand ST Germany Act tahun 1982 dan Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act atau FIRREA di tahun 1989 mengizinkan bank yang sehat dan thrift untuk memperoleh thrift yang gagal melintasi batas negara bagian dan menjalankannya sebagai anak perusahaan yang terpisah atau mengubahnya menjadi cabang. Lalu di tahun 1992 OTS mengumumkan bahwa ia bersedia mengizinkan percabangan antar negara bagian untuk semua tabungan yang disewa federal institusi. Lalu di tahun 1993, lembaga tabungan antar negara bagian menguasai 25% dari 25% dari semua aset lembaga tabungan dan telah mendirikan lebih dari 1.200 cabang di seluruh negara bagian. Lalu di tahun 2009, hampir 500 institusi memiliki cabang di 2 atau lebih negara bagian. Dan di tahun 2010, adanya reformasi jalan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyerukan penutupan OTS. Alhasil, OTS ditutup pada 19 Oktober 2011. Sebagian besar tugasnya diambil alih oleh Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang. Next. Lalu selanjutnya ada commercial bank. Di sini ada restriction on integrated banking. Untuk sebagian besar tahun 1900-an, sebagian besar bank Amerika Serikat adalah bank unit dengan satu kantor. Meningkatkan komunikasi dan kebutuhan pelanggan mengakibatkan terburu-buru untuk bercabang di pertama 2 dekade abad ke-20. Dengan adanya gerakan ini mendapatkan tantangan dari bank unit terkecil dan bank uang terbesar. Bank unit terkecil merasakan ancaman kompetitif terhadap bisnis retail mereka dari bank cabang yang lebih besar. Bank pusat uang khawatir akan kehilangan bisnis koresponden yang berharga seperti clearing check dan layanan pembayaran lainnya. Akibatnya beberapa negara bagian membatasi kemampuan bank untuk bercabang di negara bagian.
Beberapa negara bagian melarang percabangan Integrated Persi yang secara efektif membatasi bank ke satu unit. Lalu di tahun 1994, sebelum pengesahan Undang-Undang Regional, hanya ada satu negara bagian Iowa yang memiliki tidak deregulate integrated banking. Lalu ada restriction interest banking lagi, di mana bagian yang menentukan dari undang-undang yang mempengaruhi percabangan antar negara bagian hingga tahun 1994 adalah MC Feden H yang disahkan pada tahun 1927 dan diubah pada tahun 1933. MC Feden H dan undang-undangnya amandemen membatasi kemampuan percabangan bank yang disewa secara nasional untuk hal yang sama sejauh diizinkan untuk bank-bank yang disewa negara. Karena negara bagian melarang perbankan antar negara bagian untuk bank-bank yang disewa negara pada umumnya. Bank-bank yang disewa secara nasional juga dilarang. Lalu di antara tahun 1927 dan 1997, di mana mengingat larangan MC Feden pada percabangan antar negara bagian, organisasi bank yang berkembang melintasi batas negara bagian sebagian besar mengandalkan perbentukan anak perusahaan daripada cabangnya. Mereka organisasi perbankan terbesar mendirikan perusahaan induk multibank untuk tujuan itu. Multibank Holding Company atau MBHC adalah perusahaan induk yang mengakuisisi lebih dari satu bank secara langsung anak perusahaan. MBHC ini telah ada di awal abad ke-20. Lalu adanya pembatasan di tahun 1927 di mana pada percabangan antar negara bagian ini memberikan gerakan akuisisi bank dan dorongan tambahan. Lalu di tahun 1956 sekitar 47 perusahaan induk multibank didirikan. Banyak memiliki bank di 2 atau lebih negara bagian. Lalu di tahun 1956 Kongres mengakui potensi celah yang ditimbulkan oleh perbankan antar negara bagian oleh gerakan MBHC dan meloloskan Douglas Amendment to the Bank Holding Company Act. Tindakan ini mengizinkan MBHC untuk mengakuisisi anak perusahaan bank hanya untuk sejauh diizinkan oleh undang-undang negara bagian di mana target bank yang diusulkan berada. Karena negara bagian melarang akuisisi bank di luar negara bagian ini, untuk sementara dibatasi pertumbuhan gerakan MBHC. Lalu di tahun 1998 ada beberapa 85% aset bank di Maine dipegang oleh organisasi perbankan luar negeri seperti Citicorp atau yang sekarang disebut Citigroup. Pada awal 1980-an, negara bagian lain di New England berusaha untuk mengikuti contoh Maine dengan melakukan fakta perbankan antar negara bagian mereka sendiri. Lalu di tahun 1994, semua negara bagian kecuali Hawaii telah meloloskan beberapa bentuk undang-undang perbankan antar negara bagian atau fakta. Regional Integrated Banking and Branch Efficiency Act of 1994 itu telah lama diketahui bahwa ekspansi perbankan nasional melalui multibank holding company berpotensi jauh lebih mahal daripada melalui branching. Lalu di tahun musim gugur 1994, Kongres akan meloloskan Regional Integrated Banking dan Undang-Undang Efisiensi Percabangan yang mengizinkan bank-bank Amerika Serikat dan non-domestik untuk bercabang antar negara dengan mengkonsolidasikan antar anak perusahaan bank luar negeri menjadi jaringan cabang dan mengakuisisi bank atau cabang individu bank melalui merger atau akuisisi. Sementara undang-undang tersebut adalah tentang kemampuan bank untuk mendirikan cabang de novo atau baru di negara bagian lain, pada dasarnya menyerahkannya kepada masing-masing negara bagian untuk mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan percabangan de novo itu menjadi mungkin di bawah undang-undang baru bagi New York seperti Citibank untuk membeli satu cabang Bank California seperti cabang Bank of America di San Francisco. Implikasi dari undang-undang regional ini adalah bahwa perbankan antar negara bagian penuh dengan pengecualian percabangan de novo dan menjadi kenyataan di Amerika Serikat pada tahun 1997. Next. Jadi di gambar ini itu di gambar 21.3 menunjukkan beberapa merger terbesar antara 1995 dan 2016 yang sedang membentuk kembali industri perbankan Amerika Serikat menjadi sistem perbankan nasional bersama garis Eropa dan Kanada. Yang dimana yang mana di gambar ini adalah sebagian hasil merger dan akuisisi 25 bank besar Amerika Serikat yang ada pada tahun 1995 dan telah menjadi
menjadi 4 pada tahun 2009. Next. Lalu di sini ada non-bank cara lain hambatan perbankan antara negara bagian terkikis datang menjadi pendiri bank bukan bank. Setelah yang udah dijelaskan di atas, di tahun 1987 sebuah bank besar Amerika Serikat dapat mengakuisisi bank luar negeri dengan layanan penuh, melepaskannya dari pinjaman komersial dan secara legal mengoperasikannya sebagai bank non-bank yang berspesialisasi dalam konsumen keuangan. Namun, Competitive Equality Banking Act atau CEBA secara efektif menempatkan kiri celah ini pada tahun 1987. Meskipun itu mengecualikan bank non-bank yang ada, tetapi itu juga dikecualikan dari Undang-Undang CEBA, yang dimana adalah Industrial Loan Corporation atau ILC. ILC yang dimiliki oleh perusahaan non-perbankan seperti Target, Harley Davidson, dan Pitney Bowes memberikan pinjaman kepada perusahaan berkualitas terendah dengan suku bunga tinggi yang bank menghindarinya. Hanya 7 negara bagian yang memberikan piagam ILC. ILC dapat beroperasi di hampir semua 50 negara bagian melalui surat langsung dan sarana elektronik lainnya. ILC diatur di negara bagian tingkat dan simpanan ILC diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation. Namun ILC tidak diatur oleh Federal Reserve maupun kantor pengawas keuangan mata uang. Akibatnya aset yang dikelola di ILC tumbuh dari 2,9 miliar dolar pada akhir tahun 1995 berubah menjadi 232 miliar dolar di tahun 2009 yang diselenggarakan oleh 45 LC. Ini dibandingkan dengan total pinjaman komersial dan industri di bank komersial sebesar 1.357 miliar dolar. Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen atau Dodd-Frank di tahun 2010 menetapkan moratorium 3 tahun dengan tanggal kadaluarsa 21 Juli 2013 yang melarang FDIC dari menyetujui aplikasi apapun untuk asuransi simpanan yang diterima setelah 23 November 2009. Untuk perusahaan pinjaman industri jika mereka akan langsung atau secara tidak langsung dimiliki oleh dikendalikan oleh satu perusahaan komersial. Tindakan tersebut juga menuntut Government Accountability Office Amerika Serikat atau GAO untuk melakukan penelitian guna menentukan apakah perlu untuk menghilangkan ketentuan hukum federal yang memungkinkan kepemilikan ILC oleh perusahaan komersial. Moratorium ini berakhir sesuai jadwal pada Juli 2013. Sejak itu tidak ada aplikasi piagam ILC baru yang diajukan dan beberapa aplikasi yang tertunda sebelum moratorium yang disetujui oleh FDIC. GAO merilis laporannya pada Januari 2012 dan tidak merekomendasikan Kongres itu mencabut ketentuan hukum federal yang mengizinkan kepemilikan ILC oleh perusahaan komersial. Selanjutnya, laporan tersebut menemukan bahwa ILC telah menurun jumlahnya sejak tahun 2006 dari 58 menjadi 34 dan dalam ukuran sebesar 212,7 miliar menjadi 102,4 miliar dolar. Lalu ada cost and revenue synergies affecting domestic geographic expansion by merger and acquisition. Yang pertama ada cost synergies. Alasan umum yang diberikan untuk merger bank adalah potensi sinergi biaya yang mungkin terjadi hasil dari skala ekonomi, ruang lingkup ekonomi, atau sumber efisiensi manajerial atau sering disebut efisiensi X karena sulit dijabarkan secara kuantitatif. Contohnya itu misalnya di tahun 1996, Case Manhattan dan Chemical Bank yang bergabung menciptakan organisasi perbankan terbesar di Amerika Serikat dengan aset 300 miliar dolar. Diperkirakan penghematan biaya tahunan dari merger akan sebesar 1,5 miliar dolar yang akan dicapai dengan mengkonsolidasikan operasi tertentu dan menghilangkan biaya yang berlebihan, termasuk penghapusan sekitar 12.000 posisi dari 75.000 staf gabungan di 39 negara bagian dan 51 negara. Lalu keuangan daerah sebesar 10 miliar dolar dengan penggabungan South Bancorp pada tahun 2007 diharapkan dapat mengurangi biaya sebesar 400 juta dolar per tahunnya. Lalu
Penghematan ini diharapkan datang melalui pemotongan sebanyak 4.000 dari 37.000 karyawan dan konsolidasi sekitar 150 dari hampir 2.000 cabang 2 institusi yang berbasis di Birmingham, Alabama. Oleh karena itu, merger seperti ini, seperti JP Morgan Chase dan Bank One, dan baru-baru ini PNC dan RBC Bank di Amerika Serikat, jelas merupakan penggabungan ekstensi geografis antara dua bank dengan sedikit atau tanpa tumpang tindih geografis. Di tahun 2004, merger JP Morgan Chase senilai 60 miliar dolar dengan Bank One membentuk bank terbesar kedua di Amerika Serikat. Dengan merger ini, JP Morgan Chase mengakuisisi operasi kartu kredit Amerika Serikat pertama Bank One dan jaringan retail besar-besaran dengan sekitar 1.800 cabang yang terkonsentrasi di Midwest. Dengan bersama bank gabungan akan menyimpan sekitar 125 miliar dolar dalam saldo kartu kredit dan memberikan perusahaan gabungan ini menguasai hampir 20% pangsa pasar kartu kreditnya. Gabungan proyeksi penghematan sebelum pajak sebesar 2,2 miliar dolar dalam 3 tahun setelah merger dengan PHK diperkirakan berjumlah 10.000 dari gabungan 440.000 pekerja. PNC 2012 atas RBC Bank Amerika Serikat yang berbasis di Raleigh senilai 3,45 miliar dolar. Nah, next. Lalu di sini yang kedua ada revenue sinergis, di mana argumen sinergis berpendapat memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu pendapatan dapat ditingkatkan dengan mengakuisisi bank di pasar yang sedang berkembang. Misalnya seperti penggabungan di tahun 2009, Wells Fargo dan Wachovia diperkirakan menghasilkan penghematan biaya sebesar 5 miliar dolar per tahunnya. Lalu di akhir 2009, perusahaan gabungan mengumumkan bahwa sinergi bisnis dan pendapatan berada di depan harapan dan di jalur untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 5 miliar dolar pada integrasi penuh. Bank-bank hasil merger tercatat berbasis luas kontribusi pendapatan dari beragam bisnis dengan kekuatan khusus di regional perbankan, seperti perbankan komersial, perbankan hipotek, perbankan investasi, dan berbagai aset pinjaman seperti pinjaman mobil, pinjaman mahasiswa, kartu debit, kartu pedagang, dan lain-lain. Yang kedua ini adanya aliran pendapatan bank yang mengakuisisi dapat menjadi lebih stabil jika portofolio aset dan kewajiban dari lembaga target menunjukkan karakteristik risiko kredit, suku bunga, dan likuiditas yang berbeda dari pihak pengakuisisi. Misalnya seperti real estate portofolio pinjaman menunjukkan siklus regional yang sangat kuat pada tahun 1980-an. Selanjutnya, bank mungkin dapat mengidentifikasi dan memperluas secara geografis ke pasar-pasar di mana terdapat rantai ekonomi, tetapi di mana entry tersebut tidak akan dipandang sebagai berpotensi anti persaingan oleh regulator. Diperdebatkan salah satu potensi keuntungan besar dari merger JP Morgan Chase dan Bank One adalah potensi diversifikasi pendapatan yang ditingkatkan karena kurangnya tumpang tindih jaringan cabang dari kedua sistem karena merger. Di sini, pada tahun 2005, bank baru ini memiliki cabang di 22 negara bagian dan 80,3% bagian dari simpanan bank yang diasuransikan secara umum. Next. Selanjutnya di sini ada pedoman penggabungan untuk penerimaan. Jadi sejauh perluasan geografis, JP Morgan Chase Bank One ini dipandang sebagai meningkatkan kekuatan monopoli lembaga keuangan. Regulator dapat bertindak untuk mencegah merger kecuali jika merger menghasilkan potensi keuntungan efisiensi yang tidak dapat dicapai secara wajar oleh pihak lain. Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum dan pedoman anti monopoli tertinggi telah jatuh ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
Secara khusus, Departemen Kehakiman telah menetapkan pedoman mengenai dapat diterima atau tidaknya akuisisi berdasarkan potensi peningkatan konsentrasi di pasar, di mana akuisisi terjadi dengan pengecualian efisiensi biaya yang baru saja disebutkan, yaitu pedoman merger ini didasarkan pada ukuran konsentrasi pasar yang disebut Herfinda-Huitman Index atau HHI. Jadi indeks ini itu dibuat dengan mengambil persentase usia pangsa pasar dari setiap perusahaan di pasar, mengkuadratkannya, dan kemudian menambahkannya saham kuadrat. Jadi di pasar di mana satu perusahaan memiliki 100% pangsa pasar, maka HHI-nya ini akan menjadi 100 kuadrat sama dengan 10.000, atau di pasar di mana terdapat sejumlah besar perusahaan dengan ukuran yang sama, maka HHI-nya ini sama dengan 0. Jadi ini harus terletak antara 0 dan 10.000 agar merger akan di bawah pedoman Departemen Kehakiman tergantung pada tingkat HHI pasca mergernya. Next. Selanjutnya di sini ada tabel 212. Jadi Departemen Kehakiman ini mendefinisikan pasar terkonsentrasi memiliki rasio pasca mergernya ini lebih dari 2.500 pasar. Terkonsentrasi sedang melalui rasio 1.500 hingga 2.500, dan pasar tidak terkonsentrasi memiliki rasio kurang dari 1.500. Dalam pasar yang sangat terkonsentrasi ini, maka pasca merger sebesar 200 atau 100 atau lebih dapat ditantang. Kita memandang bank, barang bekas, dan perusahaan asuransi sebagai lini bisnis yang terpisah. Jadi selanjutnya area pasar yang relevan biasanya didefinisikan sebagai lokal karena area statistik metropolitan itu standar atau area pedesaan. Sayangnya definisi seperti itu menjadi semakin tidak relevan di dunia dengan perluasan geografis dan produk yang lebih besar. Memang penggunaan ini harus semakin didasarkan pada garis pasar regional atau nasional yang mencakup definisi pasar yang luas dari perluasan jasa keuangan. Akibatnya, beberapa tahun terakhir, Federal Reserve ini sering memasukkan setengah dari simpanan barang bekas dalam menghitung pasar bank. Lalu pada tabel 213 ini menariknya membandingkan konsentrasi aset menurut ukuran bank. Gelombang merger di perbankan tampaknya telah menurunkan pangsa aset nasional dari bank-bank terkecil, yaitu di bawah 100 juta dolar dari 16,1% pada tahun 1984 menjadi 0,6% pada tahun 2015. Sementara ukuran relatif dari bank-bank terbesar, yaitu lebih dari 10 miliar dolar, telah meningkat dari 34,5% pada tahun 1984 menjadi 83,4% dari tahun 2015. Pangsa pasar ini relatif bank-bank menengah, yaitu 100 juta menjadi 10 miliar. Dan itu telah turun dari 49,4% pada tahun 1984 menjadi 16% pada tahun 2015. Next. Selanjutnya di sini ada faktor khusus pasar dan perusahaan lainnya yang mempengaruhi keputusan ekspansi geografis polidomestik. Jadi di sini selain regulasi dan sinergi biaya dan pendapatan, faktor-faktor lain ini dapat mempengaruhi keputusan untuk memperluas secara geografis. Misalnya lembaga keuangan yang mengakuisisi mungkin khawatir tentang solvabilitas dan kualitas aset dari lembaga keuangan target potensial di wilayah lain. Dengan demikian, maka faktor penting yang mempengaruhi keputusan akuisisi dapat mencakup rasio leverage atau modal lembaga keuangan target, cadangan kerugiannya, dan jumlah pinjaman bermasalah dalam portofolionya. Dalam tinjauan sejumlah studi yang menganalisis determinan premi tawaran merger atau rasio harga pembelian, ekuitas bank target terhadap nilai bukunya, maka ditemukan bahwa premi lebih tinggi, yaitu 1 di negara bagian dengan peraturan yang membatasi, dan 2 untuk bank sasaran dengan portofolio kredit berkualitas tinggi. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan bank target memiliki pengaruh yang kecil terhadap premi penawaran, sedangkan hasil untuk efek pada premi penawaran dari profitabilitas bank target dan kecukupan modal agak beragam. Akhirnya ini target
berkinerja lebih tinggi, menerima tawaran yang lebih tinggi, semakin rendah rasio modal terhadap simpanannya, dan semakin besar tawaran yang bersedia ditawarkan oleh bank yang mengakuisisi. Next. Selanjutnya di sini perluasan global dan internasional. Jadi total aset bank yang melaporkan data ke Bank for International Settlement adalah 32,9 triliun pada tahun 2015. Jadi hanya 9,7% dari jumlah ini yang merupakan aset Bank Amerika Serikat. Dengan demikian, pasar perbankan internasional memberikan peluang untuk ekspansi geografis melampaui apa yang dapat dicapai oleh lembaga keuangan di dalam negeri. Setidaknya ada 3 cara lembaga keuangan dapat membangun kehadiran global atau internasional. Yang pertama, menjual jasa keuangan dari kantor domestiknya kepada pelanggan asing seperti pinjaman yang berasal dari kantor JP Morgan Chase di New York yang dibuat untuk pabrikan Brasil. Yang kedua, menjual jasa keuangan melalui cabang agen atau kantor perwakilan yang didirikan di negara pelanggan asing, seperti memberikan pinjaman kepada pelanggan Brasil melalui cabang JP Morgan Chase di Brasil. Dan yang ketiga, menjual jasa keuangan kepada pelanggan asing melalui anak perusahaan di negara pelanggan asing, seperti JP Morgan Chase membeli bank Brasil dan menggunakan bank yang dimiliki sepenuhnya untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan Brasil. Di sini perhatikan bahwa ketiga metode perluasan aktivitas global ini tidak saling eksklusif. Sebuah lembaga keuangan dapat menggunakan ketiganya secara bersamaan untuk memperluas skala dan ruang lingkup operasinya. Namun Bank Amerika Serikat ini, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas semuanya telah berkembang ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, seringkali melalui cabang dan anak perusahaan. Hal ini telah dibahas dengan masuknya dari pertumbuhan hingga saat ini lembaga keuangan asing di pasar jasa keuangan Amerika Serikat. Pada tahun 2010-an itu, beberapa bank di dunia memiliki lebih dari 25% aset bank mereka disimpan di luar negeri. Misalnya pada tahun 2015, JP Morgan Chase memiliki 28,9% dan Citigroup memiliki 46% aset mereka yang berlokasi di luar Amerika Serikat. Yang berkantor di pusat London memegang 28,6% rekening nasabahnya di luar Inggris. Bagian selanjutnya ini berkonsentrasi pada pertumbuhan perbankan global. Ini dimulai dengan ekspansi Bank Amerika Serikat ke luar negeri dan faktor-faktor yang memotivasi ekspansi ini, dan kemudian membahas ekspansi bank asing ke Amerika Serikat. Next. Selanjutnya, Bank Amerika Serikat di luar negeri. Jadi, sementara beberapa Bank Amerika Serikat, seperti JP Morgan Chase, telah memiliki kantor di luar negeri sejak awal abad ke-20. Fase pertumbuhan utama ini dimulai pada awal 1960-an setelah pengesahan Overseas Direct Investment Control Act of 1964. Ini undang-undang membatasi kemampuan bank-bank domestik Amerika Serikat untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ingin melakukan investasi asing. Undang-undang tersebut akhirnya dicabut, tetapi undang-undang tersebut menciptakan insentif bagi bank-bank Amerika Serikat untuk mendirikan kantor-kantor asing guna melayani pendanaan dan kebutuhan bisnis lainnya dari klien-klien Amerika Serikat mereka di negara-negara lain. Jadi pendanaan dan pinjaman luar negeri dalam dolar ini menciptakan awal dari pasar yang sekarang kita sebut dengan pasar euro-dolar. Next. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong ekspansi Bank Amerika Serikat ke luar negeri. Di sini sementara regulasi pinjaman luar negeri adalah dorongan awal untuk pertumbuhan awal pasar euro-dolar dan pendirian terkait cabang dan anak perusahaan Amerika Serikat di luar Amerika Serikat. Faktor regulasi dan ekonomi lainnya juga telah mempengaruhi pertumbuhan Amerika Serikat perbankan di luar negeri. Lalu, dolar sebagai alat tukar internasional, ini pertumbuhan perdagangan internasional setelah Perang Dunia II, dan penggunaan dolar sebagai alat tukar internasional mendorong perusahaan dan investor asing untuk meminta dolar. Lalu kekhawatiran risiko politik, di sini
di antara penabung di negara-negara pasar berkembang telah menyebabkan arus keluar dolar yang sangat besar dari negara-negara tersebut. Seringkali ke cabang dan anak perusahaan Amerika Serikat di Kepulauan Cayman dan Bahama, di mana terdapat aturan kerahasiaan bank yang sangat ketat. Next. Selanjutnya di sini ada pembatasan regulasi domestik atau relaksasi regulasi asing. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, dalam bab ini sebelum Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan 1999, bank-bank di Amerika Serikat menghadapi pembatasan aktivitas yang cukup besar di dalam negeri terkait sekuritas, asuransi, dan aktivitas komersial mereka. Namun dengan pengecualian tertentu, peraturan Federal Reserve ini telah mengizinkan kantor perbankan Amerika Serikat di negara lain untuk terlibat dalam aktivitas perbankan yang diizinkan di negara asing, meskipun aktivitas tersebut tidak diizinkan di Amerika Serikat. Lalu peningkatan teknologi dan komunikasi. Jadi peningkatan dalam komunikasi tele dan teknologi komunikasi lainnya seperti chips dan pengembangan jaringan komunikasi eksklusif oleh lembaga keuangan besar telah memungkinkan lembaga keuangan induk Amerika Serikat untuk memperluas dan mempertahankan kontrol waktu nyata atas operasi asing mereka dengan biaya menurun. Penurunan biaya operasi dari perusahaan tersebut telah memungkinkan untuk menempatkan kantor di lokasi internasional yang lebih luas lagi. Next. Selanjutnya di sini ada faktor pencegah ekspansi Amerika Serikat ke luar negeri. Sejumlah faktor potensial menghalangi ekspansi internasional seperti yang akan dibahas selanjutnya, yaitu kendala modal reformasi BIS 2 dan 3 dari persyaratan Bank Modal for International Settlement atau BIS, meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk mendukung pinjaman kepada negara-negara berdaulat di luar OECD. Selanjutnya di sini ada masalah pasar emerging dan Eropa. Masalah negara emerging market lainnya seperti Korea, Thailand, dan Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, dan baru-baru ini Eropa dan Cina telah membuat banyak bank Amerika Serikat lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi di luar pasar tradisional asing. Hal ini meskipun keberadaannya semakin lingkungan peraturan yang menguntungkan, misalnya perjanjian NAFTA 1994, telah memberikan bank-bank Amerika Serikat dan Kanada kekuatan yang lebih besar untuk berekspansi ke Meksiko. Kesepakatan pada Desember 1997 oleh 100 negara yang dicapai di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO juga merupakan langkah penting menuju pembongkaran hambatan peraturan yang menghambat masuknya lembaga keuangan Amerika Serikat ke negara-negara pasar berkembang. Next. Situasi di Yunani dan Uni Eropa mengalami stabil setelah tahun 2012. Namun pembayaran utang pada jatuh tempo dari Yunani kepada kreditornya pada tanggal 30 Juni 2015, pembayaran yang diperlukan untuk terus menerima dana penyelamatan dari United Eropa. Dengan sistem keuangannya yang hampir runtuh dan pembayaran utang kepada ECB pada tanggal 20 Juli, Yunani terpaksa menyetujui kesepakatan yang dicapai pada 13 Juli, yang pada dasarnya mengharuskan Yunani untuk menyerah pada semua tuntutan krediturnya termasuk kenaikan pajak, pensiun, reformasi, dan penciptaan dana di bawah pengawasan Eropa, yang akan menampung sekitar 50 miliar aset milik negara yang akan dialokasikan untuk privatisasi atau likuidasi dengan hasil yang digunakan untuk melunasi utang Yunani dan membantu rekapitalisasi bank-banknya.
Pada titik ini, eksposur utang Yunani untuk bank-bank Amerika Serikat telah turun menjadi 1,8 miliar. Kemudian pada musim panas 2015, pasar saham Cina mengalami keruntuhan sebesar terbesar dalam 2 tahun belakang. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah kejutan devaluasi yuan pada 11 Agustus. Selanjutnya, data ekonomi yang dirilis pada pertengahan Agustus menunjukkan bahwa aktivitas industri Cina melambat tajam. Akhirnya, setidaknya pada awalnya, pemerintah Cina tidak melakukan intervensi pasar baru untuk menopang harga ekuitas. Prospek melemahnya pertumbuhan Tiongkok dan penurunan mengejutkan dalam mata uang Tiongkok digabungkan untuk memberi tekanan pada negara berkembang lainnya, terutama mereka yang model pertumbuhannya bergantung pada permintaan Tiongkok untuk industri dan komoditas lainnya. Perusahaan-perusahaan global yang mengandalkan pasar Cina menderita dari kehancuran itu. Misalnya, penjualan kuartal kedua perusahaan makanan cepat saji di Amerika Serikat, yaitu Yum Brands, atau pemilik Pizza Hut dan KFC di Cina turun 10% sehingga pendapatan berada di bawah perkiraan perusahaan. Untuk persaingan, bank-bank Amerika Serikat menghadapi persaingan yang luas dari bank-bank asing untuk bisnis luar negeri, misalnya membantu posisi kompetitif bank-bank Eropa telah disahkan arahan perbankan kedua masyarakat Eropa atau AC yang telah menciptakan pasar perbankan tunggal di Eropa, serta pengenalan mata uang tunggal untuk sebagian besar pasar Eropa. Untuk sebagian besar pasar Eropa, di bawah arahan bank-bank Eropa diizinkan untuk membuka cabang dan mengakuisisi bank-bank di seluruh komunitas Eropa, yaitu mereka memiliki satu paspor masyarakat Eropa. Akibatnya, telah terjadi gelombang merger lintas batas di antara bank-bank Eropa yang sejalan dengan gelombang merger dan akuisisi di pasar domestik Amerika Serikat yang mengikuti pencabutan pembatasan percabangan antar negara. Bagian setelah pengesahan dan implementasi Regal-Neal Act pada tahun 1994, selain itu sejumlah bank Eropa telah membentuk aliansi strategis yang memungkinkan nasabah retail untuk membuka rekening baru, mengakses informasi rekening, dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui salah satu cabang bank anggota aliansi. Konsolidasi yang lebih besar di perbankan Eropa ini telah menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi Amerika Serikat dan bank asing lainnya di pasar grosir Eropa dan mempersulit mereka untuk menembus pasar retail Eropa. Bank asing di Amerika Serikat sama seperti bank-bank Amerika Serikat yang dapat berekspansi secara menguntungkan ke pasar luar negeri. Bank-bank asing secara historis memandang Amerika Serikat sebagai pasar yang menarik untuk dimasuki. Seperti tabel 21.5 menunjukkan ekspansi bank asing di Amerika Serikat antara tahun 80 sampai tahun 2015. Pada tahun 1980, bank asing memiliki 166,7 miliar US dollar aset yang dimiliki di Amerika Serikat, yaitu setara dengan 10,8% dari total aset Bank Amerika Serikat. Aktivitas ini tumbuh hingga tahun 92 ketika bank asing memiliki aset 514,3 miliar atau setara dengan 16,4% dari ukuran aset Amerika Serikat. Pada pertengahan 90-an, ada pengurangan sederhana dalam pangsa aset bank-bank asing di Amerika Serikat. Pada tahun 94, aset Amerika Serikat memiliki jumlah 471,1 miliar, yaitu setara dengan 13,8% dari ukuran aset Amerika Serikat. Namun, penghematan ini mencerminkan sejumlah faktor, termasuk pasar yang sangat kompetitif untuk perbankan grosir di Amerika Serikat. Penurunan rata-rata kualitas pinjaman Amerika Serikat ini
berkendala permodalan pada bank-bank Jepang di dalam negeri, kinerja pinjaman yang buruk di pasar domestik bank asing, dan pengenalan Undang-Undang Pengawasan dan Peningkatan Bank Asing pada tahun 91 yang memperketat peraturan tentang bank asing di Amerika Serikat yang akan dibahas di bawah ini. Namun karena bank asing menyesuaikan diri dengan perkembangan ini dan karena ekonomi Amerika Serikat yang kuat pada akhir 90-an, maka aktivitas bank asing di Amerika Serikat tumbuh mencapai 16,1% pada tahun 2000. Namun, resesi ekonomi dunia pada awal tahun 2000-an kembali menekan tingkat kegiatan internasional di Amerika Serikat. Ketika situasi ekonomi membaik, tingkat aktivitas internasional di Amerika Serikat meningkat. Pada September 2009, akhir krisis keuangan, aset bank asing di Amerika Serikat mencapai 13,2% dari aset bank domestik. Pada akhir tahun 2010, mereka sebesar 14,8% ukuran aset domestik, dan terakhir pada Agustus 2015, aset bank asing di Amerika Serikat adalah 18,3% ukuran aset domestik. Tabel 12.5 ini memberitahu sebelum tahun 78, cabang dan agen asing yang masuk ke Amerika Serikat sebagian besar dilisensikan di tingkat negara bagian. Dengan demikian, entry, regulasi, dan pengawasan mereka hampir sepenuhnya terbatas. Pada tingkat negara bagian, dimulai pada tahun 78 dengan mengesahkan International Banking Act (ABA) dan pengesahan yang lebih baru di Foreign Bank Supervision Enhancement Act dengan judul 2 FDICIA Desember 1991. Regulator federal telah meningkatkan kontrol atas bank asing yang beroperasi di Amerika Serikat. Dengan Undang-Undang Perbankan Internasional tahun 78, sebelum pengesahan ABA pada tahun 78, badan-badan dan cabang-cabang asing yang memasuki Amerika Serikat dengan izin negara memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan kompetitif dibandingkan dengan bagian besar bank domestik. Perlakuan yang tidak setara dari bank domestik dan asing, mengetahui peraturan federal, dan lobby oleh bank domestik mengenai ketidakadilan situasi ini memberikan dorongan bagi Kongres untuk meloloskan Undang-Undang Perbankan Internasional pada tahun 78. Filosofi peraturan mendasar yang mendasari ABA adalah dengan satu perlakuan nasional atau filosofi yang berusaha menciptakan level playing flat bagi bank domestik dan asing di pasar perbankan Amerika Serikat. Sebagai akibat dari tindakan ini, bank asing diharuskan untuk memegang persyaratan cadangan yang ditentukan oleh Federal Reserve. Jika aset mereka di seluruh dunia melebihi 1 miliar US dollar, maka menjadi sasaran pemeriksaan Federal Reserve dan tunduk pada Undang-Undang MC-Feden dan Glass-Steagall. Undang-Undang Peningkatan Pengawasan Bank Asing tahun 91 seiring dengan pertumbuhan aset bank asing di Amerika Serikat, muncul kekhawatiran tentang pangsa pasar bank asing yang meningkat pesat di pasar perbankan Amerika Serikat serta tentang lemahnya pengawasan peraturan dari banyak lembaga ini. 3 peristiwa tersebut memusat perhatian pada kelemahan regulasi bank asing. Peristiwa pertama adalah runtuhnya Bank of Credit and Commerce International (BCCI) yang memiliki struktur organisasi internasional yang sangat kompleks, yang berbasis di Timur Tengah, Kepulauan Cayman, dan Luxembourg,
dan memiliki kepemilikan saham yang tidak diungkapkan di dua bank besar di Amerika Serikat. BCCI tidak tunduk pada pengawasan konsolidasi oleh regulator negara asal. Ini dengan cepat menjadi jelas setelah keruntuhannya. Ketika penipuan besar-besaran, penyalahgunaan pinjaman orang dalam, dan operasi pencucian uang ditentukan, peristiwa kedua adalah penerbitan lebih dari 1 miliar US dollar dan surat kredit tidak sah ke Irak Saddam Hussein dan agen Atlanta dari Banca Nazionale del Lavoro Italia. Peristiwa ketiga adalah pengambilan dana simpanan secara tidak sah oleh kantor perwakilan Amerika Serikat dari Greek National Mortgage Bank of New York. Peristiwa ini dan keprihatinan terkait menyebabkan berlalunya FBSCA tahun 91. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperluas otorisasi regulasi federal atas organisasi perbankan asing di Amerika Serikat, terutama di mana organisasi ini telah masuk menggunakan lisensi negara. 5 literatur utama undang-undang tersebut telah secara signifikan meningkatkan kekuatan regulator bank federal atas bank asing di Amerika Serikat. Yang pertama, masuk di bawah FBSCA, organisasi perbankan asing sekarang harus memiliki persetujuan Federal Reserve untuk mendirikan anak perusahaan cabang, agensi, dan kantor perwakilan di Amerika Serikat. Persetujuan ini berlaku untuk entry baru dan entry dengan akuisisi. Untuk mendapatkan persetujuan Federal Reserve, organisasi harus memenuhi sejumlah standar. 2 diantaranya wajib. Pertama, bank asing harus diawasi secara komprehensif secara konsolidasi oleh regulator negara asal. Yang kedua, regulator itu harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Federal Reserve untuk mengevaluasi aplikasi tersebut. Yang kedua, penutupan. Tindakan tersebut juga memberikan otorisasi Federal Reserve untuk menutup bank asing jika pengawasan negara asal tidak memadai, jika melanggar Undang-Undang Amerika Serikat, atau jika terlebih dalam praktik perbankan yang tidak sehat dan tidak aman. Yang ketiga, pemeriksaan. Federal Reserve memiliki wewenang untuk memeriksa setiap kantor bank asing termasuk kantor perwakilannya. Selanjutnya, setiap cabang atau instansi harus diperiksa minimal setahun sekali. Yang keempat, pengambilan setoran hanya anak perusahaan asing dengan akses ke asuransi FDIC yang dapat mengambil simpanan retail di bawah 250.000 US dollar. Ini secara efektif memutar kembali ketentuan ABA yang memberi cabang dan lembaga asing akses di asuransi FDIC. Yang kelima, kekuatan aktivitas. Mulai 19 Desember 92, cabang dan agen bank asing berlisensi di negara bagian tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang tidak diizinkan di cabang federal. Keuntungan dan kekurangan ekspansi internasional. Tren historis dan terkini yang mempengaruhi ekspansi geografis lembaga keuangan baik ke dalam maupun keluar Amerika Serikat telah dibahas di atas. Di sini kami merangkum keuntungan dan kerugian dari ekspansi internasional tersebut untuk lembaga keuangan individu yang berusaha menghasilkan pengembalian tambahan atau mendiversifikasi resikonya dengan lebih baik. Keuntungannya yang pertama ada diversifikasi pendapatan dan risiko. Seperti halnya ekspansi geografis domestik, kegiatan internasional lembaga keuangan berpotensi meningkatkan peluangnya untuk mendiversifikasi rasio aliran pendapatannya. Seringkali aliran pendapatan domestik dari jasa keuangan sangat terkait dengan keadaan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, semakin tidak terintegrasinya perekonomian dunia, maka semakin besar potensi diversifikasi pendapatan melalui ekspansi internasional. Yang kedua ada skala ekonomi. Sejauh skala ekonomi yang ada di lembaga keuangan berpotensi menurunkan biaya operasional rata-rata
dengan memperluas kegiatannya di luar batas domestik. Inovasi lembaga keuangan ini dapat menghasilkan keuntungan ekstra dari inovasi produk baru jika dapat menjual layanan tersebut secara internasional daripada hanya di dalam negeri. Jadi misalnya pertimbangan inovasi keuangan yang kompleks seperti sekuritisasi, pembatasan rantai dan opsi yang telah diinovasi oleh lembaga keuangan di Amerika Serikat dan dijual ke pasar luar negeri baru dengan hingga saat ini sedikit pesaing domestik. Yang ketiga ada sumber dana. Ekspansi internasional memungkinkan lembaga keuangan untuk mencari sumber dana yang paling murah dan yang paling tersedia. Ini sangat penting mengingat margin keuntungan yang sangat tipis di perbankan grosir, domestik, dan internasional. Juga ini mengurangi resiko dana jangka pendek atau penjahatan kredit di salah satu pasar. Yang selanjutnya hubungan pelanggan. Ekspansi internasional juga memungkinkan lembaga keuangan untuk mempertahankan kontak dan melayani kebutuhan perusahaan multinasional domestik. Memang salah satu faktor fundamental yang menentukan pertumbuhan lembaga keuangan di luar negeri adalah pertumbuhan paralel dari investasi asing langsung dan perdagangan luar negeri oleh perusahaan multinasional yang berorientasi global dari negara asal lembaga keuangan. Selanjutnya, penghindaran peraturan. Sejauh peraturan domestik seperti pembatasan aktivitas dan persyaratan cadangan memberlakukan kendala atau pajak pada operasi lembaga keuangan, mencari negara dengan peraturan pajak yang rendah dapat memungkinkan lembaga keuangan untuk menurunkan beban peraturan bersihnya dan untuk meningkatkan potensi keuntungan bersihnya. Dan selanjutnya ada kekurangan. Nah, di bawah ini ada kelemahan utama dari ekspansi internasional, yaitu yang pertama biaya informasi pemantauan. Sementara ekspansi global memberi lembaga keuangan potensi untuk mendiversifikasi resiko geografisnya dengan lebih baik, tingkat eksposur absolut di era tertentu seperti pinjaman bisa tinggi, terutama jika lembaga keuangan gagal melakukan diversifikasi secara optimal. Misalnya lembaga keuangan mungkin gagal memilih kombinasi portofolio pinjaman pada batas pinjaman yang efisien. Hal ini bisa dilihat pada bab 11. Kegiatan asing mungkin juga lebih berisiko karena alasan sederhana bahwa biaya pemantauan dan pengumpulan informasi lebih sering di pasar luar negeri. Misalnya standar akuntansi Jepang dan Jerman berbeda secara signifikan dari prinsip akuntansi yang berlaku di GAAP yang digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat. Selain itu, masalah bahasa, hukum, dan budaya juga dapat membebankan biaya transaksi tambahan pada kegiatan internasional. Akibatnya, karena lingkungan regulasi dikendalikan secara lokal dan regulasi memperlakukan susunan biaya bersih yang berbeda di setiap pasar. Lembaga keuangan yang benar-benar global harus menguasai berbagai aturan dan regulasi di setiap pasar nasional atau pengambilan sejauh lembaga keuangan memiliki ekspansi dengan membangun kehadiran lokal melalui investasi pada aset tetap seperti cabang atau anak perusahaan. Yang kedua ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini untuk mendirikan organisasi asing mungkin sangat tinggi. Misalnya, lembaga keuangan Amerika Serikat yang mencari kehadiran organisasi di pasar perbankan Tokyo menghadapi harga real estate yang jauh lebih tinggi daripada di New York. Biaya relatif seperti itu bahkan bisa lebih tinggi jika lembaga keuangan memilih untuk masuk dengan membeli di bank Jepang yang sudah ada daripada mendirikan operasi baru karena biaya yang cukup besar dan memperoleh ekuitas di Jepang pula yang akan diukur dengan rasio harga pendapatan. Pertimbangan biaya relatif ini menjadi lebih penting jika ada ketidakpastian tentang volume bisnis yang diharapkan dan akan dihasilkan dengan memiliki pendapatan mengalir dari masuknya asing.
Ringkasan pada bab ini, secara tradisional, sistem keuangan Amerika Serikat telah terstruktur dari pada lini produk tersegmentasi. Tidak seperti kebanyakan negara lain, tahun 99 kegiatan perbankan komersial, perbankan investasi, dan asuransi telah dipisahkan oleh beberapa undang-undang. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kerusakan dramatis dalam banyak hambatan peraturan untuk konglomerasi jasa keuangan yang berpucuk pada Undang-Undang Moderasi Jasa Keuangan tahun 99. Undang-undang tersebut memungkinkan pembentukan perusahaan induk jasa keuangan yang dapat terlibat dalam kegiatan perbankan dan penjaminan emisi efek dan asuransi. Akibat dari sistem keuangan Amerika Serikat dengan cepat menyatu menuju sistem tipe perbankan universal. Dalam sistem seperti itu, produk bank, asuransi, dan sekuritas semakin banyak dijual silang oleh perusahaan jasa keuangan konglomerat atau universal atau swasta besar dengan tujuan memaksimalkan sinergi pendapatan dan biaya serta mengurangi risiko melalui diversifikasi. Ekspansi domestik dan internasional adalah cara lain di mana lembaga keuangan dapat meningkatkan kinerja pengembalian risikonya. Meskipun pertimbangan peraturan dan biaya merupakan hal mendasar bagi keputusan perluasan geografis, beberapa faktor ekonomi lainnya memainkan peran penting dalam analisis laba bersih atau laba manfaat untuk lembaga keuangan tertentu. Namun, ada juga biaya atau risiko dari ekspansi tersebut. Manajer perlu mempertimbangkan dengan cermat masing-masing faktor ini sebelum membuat keputusan ekspansi secara geografis, baik internasional maupun domestik atau di dalam negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.